selendang ya. Aku tak kuat. Masa-masa itu membuat aku selalu tak bisa untuk bicara. Biarin. Udah ganti sosok tiba-tiba. Kita pelan baik. Biarin. Terang, biarin. Biarin aja, biarin. Biarin, Pak. Biar, Mbak. Hanya ada seorang perempuan di rumah ini. Ternyata dia mati di sini. Saya ingin Sobat Mata Langit yang belum subscribe dan juga netizen yang baru menemukan channel ini, ayo dong jangan hanya nonton tapi subscribe juga agar kami terus semangat untuk membuat konten yang bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Dan juga terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Sobat Mata Langit, kita sedang dalam perjalanan menuju sebuah lokasi yang bernama Rumah Indis. Kita memasuki jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Mobil nggak bisa masuk, motor mungkin bisa. Kiri kanannya rumah penduduk, benar-benar belusukan ini namanya. Di daerah Banguntapan, Yogyakarta. Ada misteri apa di sana? Nanti kita akan ungkap. Yang jelas banyak gangguan yang dialami oleh warga. Seperti penampakan, suara, walaupun posisi rumahnya di tengah-tengah perkampungan, tapi rumah itu terkenal di lingkungan situ angker. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini kami berdua sudah sampai di Kota Gede, Yogyakarta, di sebuah rumah yang sangat terkenal dengan keangkerannya atau bisa dibilang urban legend. Sudah tersohor baik di Yogyakarta sendiri maupun di seluruh Nusantara. Namanya adalah Rumah Indis. Kenapa dibilang angker? Karena hampir setiap hari terjadi gangguan mistis. Ada penampakan pocong, ini yang paling sering, penampakan pocong.
Kemudian ada yang pesan GoFood atas nama Sumi, tapi ternyata setelah sampai di sini tidak ada yang nama itu. Kemudian banyak juga pengunjung yang datang ke sini karena ini ada unsur sejarahnya, jadi sering orang datang ke sini untuk wisata sejarah dan ternyata pengunjung itu banyak yang kesurupan. Nah, nanti kita akan mengungkap misteri apa yang ada di sini. Namun sebelum kita bertemu dengan juru kuncinya, Panglima bisa tolong memantau energi yang ada di sini. Di sini makhluk astralnya banyak sekali ya. Ada siluman ular, ada pocong, ada perempuan seperti nenek Belanda. Saya lihat orang wajahnya rusak sebelah. Saya melihat juga ada kayak harimau juga di sini, ada macan. Dan saya melihat juga di sini ada kayak batu mustika ya. Oh ya. Batu mustika berwarna merah yang saya lihat. Ya. Dan ada keris juga saya lihat. Panglima kalau lihat bangunannya ini, coba mungkin sobat nonton lagi bisa lihat sangat klasik ya, sangat klasik gitu. Memang bangunan Belanda. Oh iya ya, bangunan Belanda, atapnya tinggi. Terus, nah yang saya heran ini kan di sana tuh ada apa? Jendela ya. Ada beberapa jendela, 1, 2. Nah yang sebelah sana jendelanya itu nggak pernah bisa ditutup katanya Panglima. Iya. Sama penjaganya sudah pernah ditutup, tapi tiba-tiba buka lagi. Padahal nggak ada orang di dalam, udah jelas rumah kosong gitu. Nanti aku juga penasaran tuh siapa sih yang buka itu. Kita akan ketemu dengan juru kuncinya. Boleh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Nono. Apa kabar? Ya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, Sini dulu ya. koleksi batu ya? Iya. Aku pengrajin seperti ini, Mbak. Pengrajin. Oh, Tapi setiap hari membuat seperti itu. Itu batunya di luar itu 1 ember itu. oh. Bagus Ini karya sekali ya. Bapak berarti? Betul. Iya, luar biasa. Oke. Baik Pak, mohon izin kami bersilaturahmi dengan Bapak karena pengen mengetahui sejarah dari rumah ini, karena rumah ini sangat terkenal ya, baik di lingkungan Yogyakarta maupun di Nusantara. Kalau boleh tahu sejarah rumah ini Bapak bisa ceritakan? Ya, rumah ini dibangun tahun 1860. Pertama kali yang mendirikan namanya Bapak Ibu Atmo Sudikdo. Beliau mempunyai 6 orang anak, salah satunya menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Beliau yang bernama Profesor Haji Rasidi. Pak Rasidi lahir di sini, besar di sini. Setelah besar, beliau kuliah di Kairo, di Mesir, Mbak. Di sana Pak Rasidi pernah juga menjabat sebagai duta besar di Kairo itu. Setelah pulang dari Kairo di Indonesia, menjabat sebagai Menteri Agama pertama. Itu. Ya, lalu rumah ini awalnya bagaimana kok akhirnya tidak ditempati lagi gitu Pak? Oh iya ya. Karena pemilik rumah ini sudah kelebihan apa saja sudah lebih. Makanya rumah ini cuma diabaikan saja. Tidak ditempati. Iya. Tapi ada keluarganya gitu yang dekat sini atau dipercayakan kepada Bapak yang merawat? Enggak. Cucunya ada yang di Jogja di Pak Pihak Patok 25. Itu yang punya ini, Mbak. Saking kayanya ya. Betul, rumahnya betul. banyak. Jadi yang karena ini Bapak Ibu ditinggali. dulu, Bapak Ibu Atmo Sudikdo dulu saudagar kaya raya, Mbak. Sangat berhasil karena anak-anak semuanya jadi semua. Menjadi berhasil lah ya. Berhasil lah. Semua punya titel. Nah, kalau Bapak sendiri dipercaya untuk menjaga rumah ini sejak kapan? Dari sejak habis gempa, Mbak. Gempa Habis Jogja gempa. ya? Iya, 2006. Oh, 2006. 2006 di sini dijadikan desa wisata. Rumah ini dijadikan cagar budaya. Sama perintah sudah diakui rumah ini cagar budaya. Tapi belum pernah disentuh sama Pariwisata. Enggak disentuh sama pemerintah. Iya. Karena ini sudah diakui sama pemerintah rumah ini cagar budaya. Harus diuri-uri. Betul, harus diuri-uri. Iya. Nah, seperti itu. Oke Pak, kalau misalkan mohon maaf kalau kejadian-kejadian yang sifatnya mistis gitu, apa yang pernah dialami oleh Bapak ataupun oleh pengunjung? Pokoknya setiap hari ada, Mbak. Pokoknya setiap hari ada. Macam-macam lah. Aku sudah pernah cerita di
Channel lain. Gimana channel lain itu sudah banyak yang sudah meliput ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita membuat penelusuran yang berbeda barangkali ya Pak ya. Karena kalau di Matalang itu bukan hanya sekedar mengangkat sosok-sosoknya atau keangkerannya saja atau menakut-nakuti penonton, tapi justru kita mau mengambil hikmah yang kita bisa petik dari setiap penelusuran. Ya, karena di sini ya betul-betul rumah sejarah Mbak, bukan rumah mistis, bukan sejarah. Malah barangkali kita bisa mendapatkan nasihat yang berharga nanti Pak. Iya. Dari penelusuran ini. Betul ya. Nah ini Sobat Mata Langit, sebelum kita masuk mungkin saya akan menjelaskan apa yang terlihat oleh saya. Nanti Panglima yang menjelaskan apa yang tidak terlihat oleh saya. Ini di depannya ini kayak kayak apa namanya Pak kalau zaman sekarang tuh teras ya. Nah terasnya tuh benar-benar masih klasik gitu, masih bangunan zaman dulu, atapnya tinggi, TV-nya ada TV jadul juga. Boleh Pak kita ke sana? Boleh. Pengen lihat. Ini udah nggak ada ini Pak di tempat lain. Udah rusak, udah sejak dulu. Kenapa dipertahankan tetap disimpan di sini Pak? Biar itu kenang-kenangan. Itu dari rumah ini Pak TV-nya? Iya. Kalau yang tidak terlihat Panglima mungkin bisa dijelasin. Di sini ada orang tinggi banget, saya lihat. Dia besar, tinggi, bentuknya kayak manusia sih. Di belakang. Cuman Di sumur Mbak. Oh ada sumbernya. Kalau gitu kita tur aja dulu ya Panglima. Mana? Tur, lihat ke dalam. Boleh. Boleh Pak ya? Ya, monggo. Ini Bapak dikunci apa enggak? Oke kita masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ini Sobat Mata Langit, rupanya dalamnya rumah ini memang benar-benar kosong ya, nggak ada perabotan apa-apa, hanya ada kayu. Ini dulu kamarnya Ibu Atmo Sudikdo. Yang di sini Pak? Yang depan ini? Oh, yang ini. sini. Ya, ya. Oh baiklah. Ya. Ini memang dari dulunya kosong Pak? Iya, ini kan ruang tamu Mbak. Oh dulunya ruang Oh, ini tamu. ruang tamu. Ruang tamu. Apa yang terlihat oleh Panglima ini? Di ruang ini, yang depan ini? Kalau saya lihat di depan situ ada nenek-nenek yang depan pintu ini ya. Itu Mbak Putri. Mbak Putri ya, nenek-nenek. Oh. Nenek, ada anak kecil juga saya lihat di sini. Ya, ada anak kecil. Ada 2 orang itu, laki-laki dan perempuan. Yang anak kecilnya itu rambutnya pakai pita gitu, saya lihat, pita merah. Boleh kita masuk ke sana Pak? Boleh. Apa yang ingin diceritakan? Aku tak minta izin dulu. Iya. Karena yang di dalam itu kan Mbak Putri, dia seorang pesinden, penari. Oh, pesinden menari. Iya, jadi Nanti nggak apa-apa, kita biar dia nari Pak, biar dia ini. baik, nari bisa. Iya. Saya minta izin dulu. Kan Mbak Putri itu pakai aksesorisnya pakai kalung melati. Oh, kalau mati. Iya. Jadi kalau masuk baunya sangat harum. Harum. Oh, luar biasa. Coba kita minta Boleh, izin nggih? dulu. Iya, iya. Kita ngikut di belakang Bapak? Ya. Atau nunggu sini? Oh enggak, nunggu sini. Ayo. Nggih, oh boleh izin asli. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Sudah diizinkan. Iya, memang harum Mbak ya. Ada tali, ada meja, Cari rias. meja rias. Ini wastafel ini dari zaman dulu udah begitu ya? Oh, ini wastafel zaman dulu ya Saya berarti mau Pak? lihat wastafelnya. Iya. Boleh nggih? Iya, iya. Ini antik sekali ya, ininya juga masih zaman dulu ya. Gimana Pak? Mencium bau. Subhanallah banget. Bukan mati. Langsung sek gitu baunya tuh sampai nusuk ke jantung. Iya, iya. Rinding aku. Kula nuwun izin mau silaturahmi. Yang Kalau yang suminya itu biasa di sebelah. di sini juga wangi. Wangi banget. Oh iya, ini wangi banget ini. Jadi ini wangi melatinya itu kayak minyak gitu ya Pak ya? Ya, ini sampai ke Kayak kepala. minyak melati Pak ya? Merasa pusing. Pusing sih enggak, cuma agak. Di sini nih, di sini saya ini berasa banget nih. Ini merinding di semua. Wangi sekali nih. Iya. Subhanallah. Coba kemarin nih, rasain nih wanginya nih. Masuk nih. Sini, di sini nih. Subhanallah. Wangi banget nih. Jadi kayak minyak melati keraton gitu ya wanginya ya. Kayak melati keraton gitu ya. Nggih. Allah.
Assalamualaikum. 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 Selamat pagi. Matur sembah suwun. Matur sembah nuwun katanya. Iya. Kami yang terima kasih sudah diterima. Pak Nono, iya. Kayak kenal. Udah kenal. Kami memanggilnya apa ya? Eyang Putri atau apa? Bolehnya? Iya. Eyang sudah lama di tempat ini ya? Sampun. Halus bahasanya. Mohon maaf Eyang, ini Panglima Langit, beliau orang Aceh, tidak terlalu paham bahasa Jawa. Eyang bisa berbahasa Indonesia? Nanti aku yang Oh, yang terjemahin Oh, ya? Boten menapa, Pak. orang apa? Oh, iya. Nggak apa-apa. Oh. Saged, Pak. Bisa. Gitu. Saya bisa bicara bahasa Indonesia, Melayu. 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 Dan sewu Eyang, maaf. Iya, iya. Ini kenapa di kamar ini selalu Wangi. menebar aroma wangi melati yang sangat Menusuk, tajam. luar biasa ya, aromanya tuh berasa kayak minyak wangi itu baru ditetesin di tangan. Aromanya tuh nggak hilang-hilang gitu. Itu memang wangi kesukaan saya. Oh. Karena Hmm. seorang penari itu memang harus cantik dan halus. Oh, seorang penari. Jadi Eyang dulunya seorang penari. Di mana biasanya tampilnya Eyang? Saya diundang oleh orang-orang besar pada zamannya. Suara apa itu? Ayam. Kok bisa panjang gitu ayamnya? Meruyuk Tahu. panjang. Menarinya itu seperti penari-penari yang ada di zaman sekarang gitu, tariannya gitu. Beda. Oh, beda. Oh, Ya? beda ya? Oh. Jadi kalau di tempatnya Nyai itu tarian apa namanya? Tari persembahan. Tari persembahan. Iya. Boleh kita Dicontohin, pengen lihat gitu boleh. gimana sih tariannya? Repot, Pak. Iya. Oh, izin dulu Pak. Iya. Sopan banget ya Eyang. Soalnya kan nggak sama ya, kalau yang tarian yang kita sering lihat di sini kan kita udah tahu ya tarian ini seperti apa. Assalamualaikum. Monggo tangguhku Eyang. Kita di mana? Disuruh di situ. Oh, di sini. Heeh. Monggo ini Eyang. Hmm. Pak Nono, biar di situ apa gimana ya? Enggak apa-apa. Hmm. Kamu yang nembang. Lagunya lagu apa? Biar dinyanyiin Mbak. Indonesia. Hah? Enggak pakai lagu ya, pakai gending. Pakai karawitan aja. Oh, ya. Selendang ya. Lembut banget tariannya tuh. Anggun. Kayak tari penghormatan ya. Terima kasih. Oh, Ya. gitu. Terima kasih ya. Kita boleh ngobrol lagi ya, Yang? Nyai aja panggil. Nyai. Manggilnya Nyai. Nyai, kalau wangi melati itu Baik. dari mana Nyai dapatkan setiap harinya? Apa ada yang memberi atau memang Nyai punya tempat sendiri yang untuk wangi-wangian itu? Saya itu memang selalu menebar keharuman. Oh, jadi wangi itu berasal dari badannya Nyai sendiri, bukan pakai parfum ya, bukan? Ya, melati itu suci, putih, kecil, tapi harumnya menebar kemana. Iya. Iya. Dia itu sangat sehat untuk diminum.
Sangat sehat untuk diminum. Iya kan? Teh, oh iya benar kan teh namanya teh melati ya. Oh iya iya. Bagus untuk kulit. Jadi saya selalu terjaga keharumannya. Memang ini rumah Nyai. Saya sudah lama di sini. Oh, sudah lama di sini. Kenapa tempat ini menjadi pilihannya? Karena saya memang di sini. Sebelum dibangun, apakah Nyai sudah di sini? Belum. Oh belum. Jadi dari tahun berapa Nyai di sini? Saya itu sejak tahun 18-an di sini. Bener Pak, 18-an sejak dibangunnya ya. Oh, 18. Tadi kan Bapak cerita tahun 18 sekian dibangun. Saya sangat kenal Oh, sangat kenal Pak Nono. karena beliaulah yang selalu menemani dan menjaga kami. Oh iya ya. Selain Nyai ada siapa lagi di rumah ini Nyai? Monggo Pak, silakan lanjutkan. Oh, disuruh lanjutin tur melihat-lihat rumah ini. Sudah mengenal saya. Iya. Yang penting udah kenalan ya. Iya. Mbak. Ada Kasih ya. Nanti direalisir. Nyai ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum kita pindah ke ruangan lain? Apakah Nyai hanya di rumah ini atau keliling juga di luar rumah? Saya ingin pesan Pak, Iya. Pesan apa? jadilah manusia yang harum di akhir hayatmu. Amin. Monggo. Subhanallah. Begitu keluar dari ruangan Nyai tadi, tiba-tiba Ibu udah kesurupan. Aku sendiri nggak sadar, Panglima tiba-tiba menyapa gitu. Ini siapa? Monggo Pak. Siapa ini Panglima? Oh, ini Mbak Ayu. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Assalamualaikum. Ini Mbak Ayu. Kenapa Anda Bicara tadi sedih? aki-aki ini. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Ini ruangan ini. Ini. Ada apa Anda dengan te- ruangan ini? Apa tempat Anda di ruangan ini? Ada apa dengan ruangan ini? Boleh diceritakan kepada kita? Ini nggak boleh dibuka Pak. Nggak boleh. Oh, oke. Ada kisah apa di Panglima, di hadapnya kamar ke ini? sini. Biar Panglima. Ada kisah apa? Boleh kita tahu? Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan kelak. Enggak apa-apa. Kejahatan Enggak. dibalas dengan kejahatan. Satu dulu. Iya. Coba ceritakan apa yang terjadi. Ayo. Dijawabnya ayo. Ayo. Gimana ceritanya? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang pernah dialami. Kalau boleh tahu Anda ini siapa ya? Aku Iya. seorang pengabdi di rumah ini. Seorang pengabdi di tempat ini. Ayo coba tolong diceritakan apa yang terjadi di kamar ini dan kenapa ini yang satu ini tidak boleh dibuka gitu. Kenapa yang sana boleh dibuka? Ada perihal apa sebenarnya yang terjadi? Begitu berat. Berat menceritakannya. Ya namanya sesuatu yang terjadi itu adalah takdir. Jadi kita harus ikhlas. Hikmahnya adalah kita mencari pelajaran yang baik itu atas apa yang terjadi. Aku tak kuat. Nggak kuat. Masa-masa itu membuat aku selalu tak bisa untuk bicara. Mungkin pernah mengalami kejadian yang sangat tragis ya, sehingga untuk menceritakannya aja nggak sanggup ya. Sabar.
Seperti pesan Panglima harus ikhlas. Kalau boleh sedikit saja cerita agar kami bisa mengambil pelajaran, boleh nggak? Anda seorang abdi. Lalu apa yang terjadi saat itu? Teruslah berbuat baik. Walau itu menyakitkan. Kelak, kebaikanmu akan terbalas. Teruslah berbuat baik. Walaupun itu menyakitkan. Biarin. Udah ganti sosok tiba-tiba. Tetaplah berbuat baik. Biarin. Terang, biarin. Biarin aja, biarin. Biarin, Pak. Biar, Pak. Tutup aja, tutup. Tutup pintunya. Siapa ini? Boleh kita bicara? Atau kita bicara sebelah sana? Pindah ya. Kita bicara di depan. Ya, biarin. Biar dia ini dulu. Apa kali mau ngomong, aku mau ngasih mic-nya. Ya, biarin. Ini kera yang di atas, Pak. Oh, di atas itu ya? Bisa kita bicara? Anda kera yang di atas atap rumah ini. Berarti Anda penjaga tempat ini, benar? Bisa kita bicara? Bisa kita bicara. Bahasa kera. Bapak sini Pak, dekat saya Pak. Anda kenal dengan Pak Nono? Coba lihat dulu. Ya. Oh iya kenal. Oh kalau kami pernah datang ke sini dulu. Anda nggak bisa bicara ya? Nggak bisa. Dia ngecas lagi. Ada siapa di belakang Anda? Siapa? Oh, ada kawan-kawannya, Oh teman-temannya, sosok tinggi. teman-temannya. Tinggi. Oh, tinggi besar. Tugas Anda apa di sini? Jaga tempat Jaga. sekitar sini. Kenapa tempat ini harus dijaga gitu? Kenapa pilihannya rumah ini? Kan rumah-rumah yang lain banyak gitu di sekitar sini. Apa karena ini rumah tua? Karena ini rumah tua. Hah? Oh ada sesuatu. Iya Pak ya? Ada batu mustika. Oh, ada mustika. Ada keris juga. Hanya datang kemari mengambil batu mustika atau keris yang ada di Masa iya ada batu mustika di sini? Mana buktinya mana? Buktinya mana? Biarin. Biarin. Buka aja. Jangan lihat di jalan. Oh enggak ya, dia paling kesini deh Pak. Nggak boleh nggak di jalan. Nggak. Jangan keluar Coba jalannya. mana? Jangan keluar jalannya. Katanya ada batu mustika. Nggak, kita hanya pengen membuktikan, Mana nggak pengen buktinya? ngambil. Buktinya, nggak apa-apa Pak, biarin aja Pak. Mau ke sebelah sana Pak. Oh makasih. Allahu Akbar. Nggak, Mana? makanya jagain, makanya aku jagain dulu. Yang mana? Oh, Mana emang, coba? emang ada Di bawah katanya. Itu kan tanah doang. di bawah. Mustika apa? Apa? Jadi di tanahnya ada mustika. Berapa dalam itu ada mustikanya? Berapa dalam ada mustikanya? Anda bisa ambil nggak? Pengen tahu aja, nanti dibalikin lagi. Pak Nono ada. Sini Pak. Iya. Ambilin lah kalau bisa, kasih. Kasih ke. Nggak boleh. Kita nggak pengen minta, kita pengen tahu doang. Saya lihat ada keris juga di sini kecil. Keris, Sini, Pak. ada keris. Keris di belakang sana. Anda tahu kalau Keris di belakang sana. Oh. awas. Astagfirullahaladzim. Ini apa nih? Oh, di dalam ini. Oh, sumbernya dalam itu. Coba tolong diamankan ya. Cukup ditunjukin doang, kamu nggak Hampir kena senyum saya ya. tadi. Di dalam sana. Dalam sana. Ada. Ayo kita sini aja. Oke ya, manggilin. Sini aja. Iya. Ah,
Coba sana ke belakang nggak apa-apa ya, Pak? Iya. Nggak ada ini. Amankan dulu sendalnya. Ayo, Mek, sini. Mek. Pelan ya. Astagfirullah. Di mana kerisnya? Dalam sumur tadi. Di sini. Oh, di sini. Udah sumur di sini nggak ada. Oh. Oh gitu. Kalau yang ada di sini apa aja? Kalau bukan benda, mungkin sosok gaib teman Anda, ya. Apa saja wujudnya? Rambut panjang. Enggak, saya heran di sini kenapa jadi perkumpulan makhluk astral di tempat ini. Kenapa pilihan di tempat ini? Ada sebabnya apa gitu? Yang artinya apa itu? Apa itu bahasanya? Nggak ngerti saya. Kan kenapa makhluk astral di sini tuh nggak pindah-pindah gitu loh? Kayak nyaman, betah gitu. Iya ya. Dan ini kan rumah pejabat dulu ya, kok jadi pilihan gitu? Apa karena memang rumah zaman Belanda? Karena jadi pilihan, apa memang ada sesuatu tanahnya di sini yang harus kalian jaga? Tanahnya? Kerajaan di sini. Oh, kerajaan gaib. Anda Kerajaan. sebagai apa di sini? Penguasa. Penguasa. Oh, bukan penjaga. Penjaga. Penguasanya siapa? Rajanya Anda? Pemimpinnya siapa di sini? Pemimpinnya? Apa pemimpinnya siapa? Seorang raja atau ratu? Laki atau Pemimpin ya? perempuan? Laki. Apa yang udah bicara sama kita tadi pemimpinnya? Bukan? Beda? Oh, perempuan. Oh. Oh, perempuan bermahkota. Allah. Pegang. Jagain Pak, jagain. Assalamualaikum. Ini dengan Nyai Ratu, Nyai Ratu. pemimpinnya. Ini kita sadarin aja ya. Udah ya, terima kasih ya. Terima kasih. Oh ya, dihormat tuh panggilnya. Oke. Dihormatkan Nyai Ratu mungkin karena pimpinannya ya. Gun. Nyai. Nyai di sini aja, Nyai. Kami hanya ingin kenalan kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat siang. Igun Kita istirahat. bisa bicara dengan pemimpinnya yang di sini. Tadi itu benar anak buah Anda, pengawal. Welcome. Oh, welcome bahasa Inggris. Welcome. Oh, bahasa Inggris. Thank you. Who are you? Hello. Okay. Hello. Can you introduce yourself? Guten Morgen. Guten Morgen. Selamat pagi bahasa. Selamat. Good morning. Good morning. Iya. Dia orang Belanda. Guten Morgen. Guten Guten Morgen. Morgen itu. Bapak bisa bahasa Good Belanda? morning. Bisa bahasa Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning. Selamat pagi. Jadi Anda noni Belanda yang ada di sini. Welcome. Terima kasih sudah diterima. Emergency. Rumah. Rumah. My house. Oh, ini rumah Anda. Emergency house. Ya. Oh, Iya. Saya panggil apa ya kepada Anda? Nona? Nona. Nona apa namanya? Nona apa namanya? Ini Pak bilang bad leg tadi bad leg. Nona apa? Oh, Pak Nono dipanggil. Anda kenal Pak Nono ya? Ya. 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 Kenapa? Apa? Ya? Mau nyampaikan apa ke Pak Nono? Please. Oh, kenapa? Please. Script. You have. It's a belief. Maaf, kami kurang paham bahasa Belanda. Please. Catat. Bisa berbahasa Indonesia? Catat. Ya, saya catat. Ucapan. Iya. Saya mau catat, tapi kalau bahasa Belanda susah nyatetnya, Nyi. Bahasa Bicara Indonesia. Indonesia. Ya, bahasa Indonesia aja, Noni. Melayu. Betul, Melayu. Melayu. Nanti saya catat, kalau Melayu saya bisa. Coba, apa yang harus kami catat? No is Nona. Nona? No. Nona siapa? Namanya? Umi. Umi. Nona Umi. Masa orang Belanda namanya Umi? No. Umi ini yang punya badan Umi. Ismi ini mah bukan Umi. Ismi, ya. Ismi. Ya, betul. Okay. And Anda maunya dipanggil Nona Ismi? no.
Nenek. Nenek, tidak. Jadi saya panggilnya Nona siapa? Noni. 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 Ya. Udah kami panggil Noni aja ya. Ya. Apa yang bisa Noni ceritakan tentang tempat ini selain rumah Anda? Apa yang terjadi di sini dan Speak Melayu. iya speak Melayu. Kalau bahasa Jawa sih Bapak bisa ya nerjemahin. Kalau Belanda kan susah. Nih. Nih. Saya lama di sini. Lama sekali. Noni sudah lama sekali di sini. Sudah lama. Rumahnya di depan itu. Indah house, Midden house. Maksudnya Midden house, rumah Midden. ya. I know. Maksudnya rumah Anda tuh titiknya di sini atau di sana kata Pak Nono? Apa di sana? Apa semua? Luas. Oh luas. Do you know? Is Sumini. Oh Sumini. Sumini is a dayang. Sumini penari. There. Nah, this is Artis, seniman, pesinden. yes. Ada seorang pesinden dan penari bernama Sumini. Ini rumah orang yang sangat kaya. Bener. Dia itu punya banyak berlian, emas melimpah, harta banyak sekali. Oh my God, this is so good. Did you know? Bicara. Udah bener itu Sampaikan. bicaranya. Udah baik. Itu yang Anda bilang orang yang sangat kaya itu apakah ayah Anda atau siapa? Sebelum mereka datang saya sudah ada. Sebelum ya. Anda sudah di sini tapi Anda Dan tahu orang yang kaya pasti sangat diinginkan harta oleh orang-orang yang mempunyai hati yang jahat. Dia. jadi Anda memberikan kesaksian bahwa Anda melihat dulunya sini yang punya orang kaya lalu ada yang jahat. Apa yang terjadi? Ini. Kayaknya apa ya? Pernah terjadi insiden gitu Ada ya? yang disembunyikan gitu, nggak ingin dituang. Pernah ada insiden. Karena memang sosok itu terkadang muncul seperti manusia yang mati terbungkus kain kafan. Kain putih. Itu ada tanda kematian. Kematian di tempat ini. Oh ya. Tidak layak dan tidak terhormat, tidak keprimanusiaan. Berarti tragis ya dengan kata lain. Sangat tragis ketika manusia hatinya terpenuhi oleh hawa yang sangat jahat, dan itulah dia tega, tidak memandang belas kasih. Siapa yang Anda maksud mereka itu? Penjahat, Ya, merampok, ya, dan membunuh. ya. Jadi anggota keluarga rumah ini dibunuh semuanya atau Tak. tidak? Gimana ceritanya? Tahu? Karena pengabdian seorang wanita Sumini sangat berperan membela. Kenapa dia itu terkunci? Terkunci dia melindungi apa yang tersimpan di tempat ini. Sampai kapanpun dia rela mengorbankan dirinya untuk melindungi harta di sini sampai saat ini. Oh, jadi Sumini diberi amanah menjaga harta majikannya dan dia sangat loyal sampai Sebenarnya detik ini. itu sudah lama sekali. Iya. Tapi tolong itu, ini adalah tanah rumah orang yang hebat, rumah orang yang baik, Iya. terselamat ketika dia sedang pergi keluar dari kota ini. Hanya ada seorang perempuan di rumah ini. Ternyata dia mati di sini.
Astagfirullah. Berarti ceritanya tuh Sumin itu mungkin asisten rumah tangga di sini. Pas tuan rumahnya pergi keluar kota, ada terjadi perampokan dan pembunuhan dia korbannya. Tuh, Pak tuh, Bapak ini menjaga harta. Masih tersimpan banyak di tanah ini, dan itulah kenapa kami selalu menjaga tempat ini. Kami tidak akan pernah pergi karena kami tidak mengganggu, mencekik ataupun kami berniat jahat. Hanya karena ada manusia-manusia yang kadang mereka berpikirnya tidak baik. Mereka berkata-kata yang tidak baik. Maka kami ada satu-satu dari teman-teman kami mengganggu untuk mengingatkan kepada mereka agar mereka tahu diri. Sopan dan santun. Pak, betul Pak. Betul. Jadi kalau pengunjung ke sini, kalau yang nggak sopan disurupi gitu. Skrip. Tulis. Kesurupan. Iya, nanti saya tulis. Tulis. Saya udah tulis dalam hati. Tulis. Jadi nggak boleh berniat jahat. Kalau silaturahmi aja, jangan berniat mengambil harta gitu. Tidak. Tapi tanah itu karena memang sudah lama, karena kita sudah berteman, tahu karena bangsa kami itu memang mengabdi. Tuan rumah ini baik. Iya Pak, tadi Bapak cerita pemiliknya baik. Orang kaya tapi baik hati. Bagi kasih. Sering berbagi. Kok dijahatin sih? Itu karena baik, banyak harta. Ini tersimpan banyak berlian emas. Manusia mana tidak silau dengan kilauan. Kenapa kalau orang baik banyak yang jahat ya? Memang justru itu kebaikan pasti akan dibalas oleh kejahatan. Tapi tidak mungkin kebaikan tidak ada imbalan. Pasti kebaikan dan imbalan bukan dunia ini, tapi ada nanti dunia yang selanjutnya. Tidak usah takut. Pemimpin juga begitu, baik selalu saja terbunuh. Jadi walaupun kita dijahatin tetap harus baik ya? Mati dalam kebaikan itu tidak apa. Mati dalam kejahatan itu yang tidak baik. Mati dalam kebaikan terhormat. Sebagaimana Nyai selalu meninggalkan halumnya di ruangan ini. Iya, tadi Nyai. Siapa namanya tadi Pak? Nyai Mbak Putri. Oh, kalau boleh tahu namanya tadi siapa sih? Kami hanya manggil Mbak Putri, tapi nama aslinya belum tahu. Dia itu abdi, tapi sudah seperti keluarga di rumah ini. Abdi. Dia itu penari. Apakah cantik, anggun, mempesona, gemulai. Dia itu penjaga tempat ini dengan baik. Dia selalu menggunakan perhiasan. Cantik. Dia suka pakai kalung. Berlian. Kalung emas. Gelang. Kecantikannya seperti apa, bisa digambarkan? Cantik sekali. Rambut panjang. Badan kecil, pinggul lebar. Kaki panjang. Berbibir tebal, mata bulat. Cantik banget kalau gitu ya. Kayak orang bule. Tapi dia berkulit tidak terlalu putih. Orang Jawa tapi cantik. Tidak. Sampai dia tua di sini. Beliau akhirnya meninggal di sini juga. Dia. Sini tempat dia mati. Apakah tidak punya keluarga beliau tuh? Ada, tapi di sini memang tempat terakhir bersama. Ketentuan pun mempunyai teman sebangsa kami. Banyak lagi itu saja. Karena kera itu ada. Kera itu siapa? Teman tuan. Tapi mereka tidak masuk karena mereka penjaga. Dia ada di belakang tempat ini dan di atap rumah ini. Tapi mereka sering bermain di belakang. Yang di dalam itu hanya boleh Iyan Doro Putri. Doro Putri. Oh, panggilannya Doro Putri. Waktu itu ada cerita pernah ada yang pesan GoFood apa Gojek gitu atas nama Sumi dan alamatnya di sini. Nah pas nyampe sini supir Gojeknya bingung. Sorry. Itu siapa? Anda yang ngerjain. Kenapa sih Noni jahil gitu? Tanya itu kasihan. Kasihan sama? Kasihan karena dia itu memang. Dia lapar apa gimana mau makan? Dia itu tahu karena memang harus tahu di sini, datang ke sini karena di sini memang ada perayaan. Ada perayaan. Lagi pesta. Pesta.
karena ada hari-hari khusus kami harus berkumpul. Don't worry, di situ tangan pegang Iya, nggak apa-apa. sama wanita. Oh iya. Nggak mau pegang Pak Nono. Aku tahu temanku. Oh, Pak Nono temannya. Saya suka gelendut. Oh, suka gelendotin Pak Nono katanya. Karena teman. Teman. Oh. Tapi kan bukan muhrimnya Noni. Tadi dimarahin sama istrinya Pak Nono. Je. Nenek nih. Ini manja kayaknya Noni ini ya. Oh. Usianya berapa Noni kalau usia ukuran manusia tuh? 19. Masih ranum-ranumnya itu. Cantik. Ya, Anda cantik ya? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Kamu juga cantik. Oh iya, makasih. Cantik. Kamu cantik, saya senang. Oh, terima kasih. Itu tadi. Kenapa? Iya. Oh, jadi yang soal GoFood itu Anda yang pesan GoFood pengen nunjukkan kepada orang sekitar memang di sini tuh ada sosok gaib gitu ya yang bernama Sumi. Nah, Tiga. itu Oh, 3 kali? 3 3 kali pesan GoFoodnya. Menunya sama apa beda-beda? sosis. Sukanya. Orang Belanda suka makan sosis. Udah. Oh, pamit. Oh, astagfirullahaladzim. Kok pamit sih Noni belum selesai ngobrol? Ya, Sobat Mata Langit, baru saja kita melakukan proses mediumisasi dan terungkap sudah misteri yang ada di rumah Indis ini. Nah, Bapak sebagai juru kunci dari rumah ini, bagaimana kesan-kesan Bapak setelah melihat proses mediumisasi tadi? Ya itu tadi saya kira sudah cukup, sudah terlalu komplit, udah Komplit, banyak ya? Mbak. Oh, udah aja karena yang di belakang di dalam udah ketemu. Iya. Udah, Kita silahkan. terima kasih sudah Iya. diterima dengan baik ya Pak ya. Nah, seperti itulah. Tapi apa yang diungkapkan oleh mediator tadi cocok ya Pak ya dengan cerita sebenarnya, karena kan memang Bapak sendiri yang menjaga tempat ini, dan tadi semua yang sosok masuk itu semua kenal sama Bapak. Iya. Malahan pengakuan Noni suka gelendotin Bapak. Betul. Seperti itu. Kalau pas nongkrong di belakang resik-resik seperti itu duduk, dia ngelindot gini. Walah, manja banget ya. Terasa banget. Nah, tapi aku yang diem aja nggak mau. Tapi bagus sih Pak, saya ikutin tadi pesannya juga baik gitu, kalau bisa Iya. meninggal dalam keadaan yang baik ya, sehingga namanya harum ya gitu ya. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk mengizinkan kami datang kemari. Ya Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini? Ya, dalam kehidupan ini kita memang sangat dekat dan bersanding ya dengan makhluk yang namanya jin gitu. Jadi yang di luar dimensi kita gitu. Tidak perlu ditakuti karena yang namanya kehidupan pasti ada baik, ada buruk. Bukan hanya bangsa jin, bangsa manusia juga begitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi jangan pernah menyalahkan jin karena kesalahan itu ada dalam hati kita, dalam perilaku kita. Apapun makhluk Tuhan, pasti dia pernah berbuat kesalahan, pasti dia punya kebaikan. Berbanyaklah bersyukur, nikmati apa yang diberikan Tuhan terhadap kita, syukuri, ikhlaskan, dan jalani kehidupan dengan sabar dan sholat. Insya Allah. Meskipun ada yang jahat, harus terbaik ya Bang Lima. Ya. Ya baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan dan doa semua netizen, dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.